kemujuran dalam masa pandemi. Namo Buddhaya Sukihotu. Kita semua tahu masa pandemi ini banyak sekali yang terkena dampak. Bisa dari dampak ekonomi, bisa dari kesehatan misalnya terkena COVID dan lain-lain, dan juga dampak sosial di mana kita sangat meminimalisasi interaksi dan mobilitas gitu, sehingga mungkin ada yang jadi nggak bisa keluar segala macam gitu ya. Dan secara overall ya kita terkena efek dari pandemi ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, judul dari pembahasan hari ini adalah kemujuran dalam masa pandemi. Kemujuran itu kalau kita lihat di kamus KBBI adalah keuntungan atau keberuntungan. Bagaimana di masa pandemi ini kita juga tetap bisa mendapat keberuntungan gitu ya. Nah, kita semua tahu Buddha mengajarkan tentang Ataloka Dhamma, ada 8 kondisi dunia yang semua manusia pasti alami gitu ya. Ada suka duka, terkenal tidak dikenal, untung rugi ya, dipuji dan dicela. Kalau kita amati dengan kondisi pandemi sekarang ini, mungkin banyak sekali yang terjadi yang negatif gitu ya. Negatif dalam artian kondisi yang tidak enak bagi diri kita, kerugian terutama atau duka, sehingga banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang mengalami duka pada saat ini, duka duniawi ya, usahanya menurun, gajinya dipotong, dan kesehatan yang menurun dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kemujuran walaupun secara angka besar pasti banyak sekali yang mengalami kondisi-kondisi yang negatif gitu ya. Nah, tentunya pada saat kita menginginkan kehidupan yang baik-baik ya, suka, untung, dipuji, terkenal, tentunya bensin dari itu semua adalah kebajikan. Dan pada saat kita menginginkan kehidupan yang luar biasa datang ke kehidupan kita, tentunya kita tidak bisa menjalankan apa yang biasa kita lakukan. Pernah mungkin teman-teman pernah dengar kalimat dari Albert Einstein, orang gila adalah orang yang mengharapkan kehidupan yang berubah drastis terjadi dalam hidupnya, tapi dia tidak melakukan perubahan apa-apa dalam aksinya. Nah, jadi kalau kita mengharapkan keberuntungan datang dalam hidup kita sekarang saat ini, ya kita saat ini juga harus melakukan kebajikan, tapi kebajikannya nggak bisa yang kemarin-kemarin. Saya ada 3 tips bagaimana kita mendapatkan kemujuran dengan melakukan kebajikannya yang berbeda. Karena kalau kita melakukan biasa-biasa aja, pasti hasilnya juga biasa-biasa saja. Ada tiga karakter yang teman-teman harus ingat dalam melakukan kebajikan. Ya, nomor 1, tingkatkan frekuensinya. Lakukan kebajikan lebih sering dibanding biasanya. Yang tadinya biasanya mungkin kita berdana sebulan sekali, bisa lebih diseringkan ya. Bukan masalah nilainya, tapi frekuensinya. Oke. Yang kedua adalah durasinya. Durasinya diperpanjang. Jadi mungkin banyak sekali yang bingung tentang durasi ini. Durasi adalah perbuatan bajiknya kita lakukan lebih lama dibanding sebelumnya. Salah satu yang bisa dilakukan pada saat kita lagi kondisi pandemi seperti ini adalah kita mendanakan telinga kita, dengerin curhatan orang lain tentang kondisi dia, kondisi keluarganya, atau duka yang sedang dihadapi oleh teman-teman kita gitu ya. Kita sediakan kuping kita untuk mendengarkan lebih lama. Pada saat mendengarkan kita bisa memberikan kekuatan secara moral kepada dia, kepada orang-orang tersebut, untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi situasi yang sedang dihadapinya. Ya,
Mendanakan telinga lebih lama, yang tadi kita udah paling males dengerin orang, ini mendanakan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka, kondisi dia, dan kasih solusi, kasih nasihat-nasihat baik. Kita kuatin, ya, kasih nasihat-nasihat yang sesuai dengan Dhamma. Nah, itu nomor 2, durasi. Yang ketiga adalah impact. Impact yang besar adalah mengubah atau melempengin pikiran orang. Makanya kalau kita tahu semua bahwa dana Dhamma adalah dana yang paling tinggi. Karena pada saat kita mendanakan satu bungkus makanan kepada orang lain, itu hanya mengatasi penderitaan laparnya selama beberapa jam. Tapi pada saat kita memberikan pandangan Dhamma kepada seseorang, pada saat pikiran seseorang tersebut berubah, bisa memberikan kebahagiaan pada kehidupan ini sampai kehidupan mendatang. Jadi impact yang paling besar tentunya kalau kita nilai secara nominal, ya mungkin kita bisa kasih makanan lebih banyak, kita bisa kasih vitamin kepada orang lain, atau sifatnya yang non materi kita berikan. Seperti tadi kita setelah mendengarkan curhatan teman kita bisa berikan pandangan-pandangan Dhamma sehingga memberikan pengertian yang benar, sehingga orang tersebut punya pikiran, ucapan, dan perbuatan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, jadi saya rangkum singkat saja bahwa 3 tips ini adalah: 1, tingkatkan frekuensi kebajikan Anda, tingkatkan durasinya, dan tingkatkan impact-nya. Ya, pada saat 3 ini dilakukan di masa pandemi, semoga dengan kekuatan karma baik bisa mengkondisikan hal-hal baik datang ke kehidupan kita saat ini juga. Tentunya ya, dengan dilakukan ini semoga kebaikan atau keuntungan, ya, kemujuran dalam masa pandemi ini juga datang ke kehidupan kita dalam bentuk frekuensi yang lebih tinggi, durasi yang lebih panjang, dan impact yang lebih besar. Sekian singkat saja dari saya. Biasanya saya membawakan materi ini lebih panjang dalam satu sesi kebaktian, tapi saya kira cukup untuk hanya memberikan penyegaran bagi teman-teman untuk mendapatkan kemujuran di masa pandemi. Sekian dan terima kasih.